Ono wong kepengin dadi raja, padahal dia itu pemimpin perampok. Baitul Arqam bongkar, Makom Syafi'i bongkar, Darun Nadwah bongkar, tempat Maulid Rasul dalam Syekh Abdul Muthalib dijadikan WC. Kalau sekarang enggak, sekarang sudah enggak. Dulunya WC pertama kali Wahabi masuk, sekarang sudah perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi kembali, yaitu ini adalah mengisahkan tentang berdirinya kerajaan Arab Saudi. Namun di video pertama itu saya akan tampilkan ada tokoh yang menyebutkan tentang berdirinya kerajaan Arab Saudi ini dibantu oleh Inggris. Di situ itu menampilkan tentang tidak kesukaan terhadap kerajaan Arab Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikenal oleh masyarakat Arab Saudi itu bukan saja seorang alim, melainkan adalah seorang pahlawan ataupun seorang pejuang. Namun di video tersebut itu seorang tokoh ini tidak suka dengan kerajaan Arab Saudi. Bahkan mereka itu memfitnah bahwa kerajaan Arab Saudi ini dulunya adalah seorang perampok. Kemudian bertemu dengan orang yang mengaku-ngaku syekh katanya gitu ya. Oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan videonya ya. Tahun 1711 ono wong kepengin dadi raja, padahal dia itu pemimpin perampok. Pemimpin siapa? Pemimpin maling. Jadi saya terjemahkan ya, ini kan bahasa Jawa. Jadi pada tahun tersebut itu ya, ada orang yang kepingin menjadi raja, yang ingin menjadi raja. Padahal orang tersebut itu adalah seorang perampok, seorang maling. Katanya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Pengen jadi raja, namanya Muhammad bin Sa'ud dari kota Zar'iyah. Dikerjasama karo ulama, jane ya ulama ya somono Pekalongan ya paling Surya Ranting lah jane. Surya Ranting. Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab kepengin sejejer karo Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, itu pengennya Abdul Wahhab, pengennya jejerannya pengen sejajar kalau mujtahidin. Allah. Kerjasama berdua ini. Kemudian mendeklarasikan diri jadi raja Najd, pisah dari khilafah Turki Utsmani. Khalifah Turki perintah gubernur Mesir Sultan Muhammad Ali kirim pasukan serang itu, kalah. Muhammad bin Saud kalah. Muhammad Abdul Wahhab kalah, lari. Cucunya namanya Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud, lari ke Bahrain. Bos orang Bahrain ketemu karo Inggris, lagi golek minyak, lagi ngebor. Ketemu orang Inggris, Amerika lagi ngebor minyak di pantai Kuwait, pantai Bahrain situ. Akhirnya kerjasama dengan Inggris dan Amerika, saya harus menang. Inggris melatih tentara-tentara pasukan anak buahnya Abdul Aziz, 400 pasukan. Setelah siap perang, kembali ke Jazirah Arabia, mendeklarasikan diri sebagai raja, menang. Kemudian memperluas ekspansi wilayah ke Najd, ke Hijaz, Mekah, Madinah. Tentaranya Syarif Hussein Al-Ghalib kalah. Syarif Husseinnya lari, kalah. Maka Mekah, Madinah dikuasai. Yang pertama dilakukan oleh mereka adalah bongkar kuburan, rata dengan tanah. Tempat-tempat situs sejarah bongkar. Babu Bani Syaibah bongkar. Yang Kanjeng Nabi pernah masuk ke Babu Bani Syaibah, iso ngakuraken keluarga-keluarga Quraisy meh perang saudara, berebut siapa yang naro Hajar Aswad. Kemudian Kanjeng Nabi dijulukin Al-Amin karo Abu Jahal. Rebune saka Babu Bani Syaibah bongkar. Baitul Arqam bongkar, Makom Syafi'i bongkar, Darun Nadwah bongkar, tempat Maulid Rasul dalam Syekh Abdul Muthalib dijadikan WC. Kalau sekarang enggak, sekarang sudah enggak. Dulunya WC pertama kali Wahabi masuk, sekarang sudah perpustakaan.
Rumahnya Sayyidina Ali dijadikan kandang keledai. Rumahnya Siti Khadijah yang Kanjeng Nabi setelah bersama Siti Khadijah hidup di situ, tinggal di situ, dijadikan pasar. Malah saya malah dibongkar malam Sarawana wis. Jadi Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya semestinya kerajaan Arab Saudi itu bukan membongkar makam ya, namun meratakan dulunya itu ada kubah ya. Karena bukan semata-mata membongkar kubah itu karena ada aturan dari Nabi SAW, yaitu untuk meratakan kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dibangun kubah. Dan itu memang adalah anjuran dari Nabi SAW ya. Mari kita lanjutkan. Datari Bait Khadijah. Selesai di Mekah, pergi ke Madinah. 15.000 kuburan sahabat di Baqi rata dengan tanah. Panjenengan kita nggak tahu mana kuburnya Sayyidina Hasan, mana Siti Aisyah, nggak ada sudah. Kira-kira ini kira-kira. Azwajut zaujati Rasul, nanti kuburannya ini kira-kira iki lah, kira-kira jadi iki menawa orang tanda-tanda dibongkar kabeh kok. Tinggal makom hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Umar akan dibongkar. Sebenarnya bukan akan dibongkar ya teman-teman, itu akan diperluaskan area masjid ya. Makam para sahabat, kemudian makam istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam-makam para sahabat yang lain itu diratakan. Karena apa? Karena dulunya itu terdapat kubah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh untuk meratakan kuburan. Tidak boleh dibangun kubah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberi tugas kepada muridnya Abul Hayyat Al-Asadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, maukah kamu saya beri tugas sebagaimana Nabi SAW itu memberi tugas kepadaku? Jangan biarkan gambar makhluk bernyawa sampai kamu merusaknya. Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan sampai kamu meratakannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 741 dan Muslim nomor 969. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Rasulullah SAW melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya atau membangun sesuatu di atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2289. Dua hadis di atas itu sudah menggambarkan bahwa Nabi SAW itu melarang membangun bangunan, yaitu menyemen, mengijing ataupun membangun kubah di atas kuburan. Maka dari itu tidak salah ya, tidak salah kerajaan Arab Saudi itu meratakan kuburan dengan tanah. Karena ada hadis yang menganjurkan untuk meratakan kuburan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ini ya, yaitu tentang terkait sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Jadi ini bertolak belakang dengan sejarah yang dikisahkan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Fahuwa hasbuh, barang saya bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Beliau ulang-ulang terus sampai beliau tiba di Dir'iyah ya, ketemu dengan seorang ulama ya. Kalau tidak salah namanya Ibnu Suwailim ya. Ketemu akhirnya masuk ke Dir'iyah, bertemu dengan ulama bernama ya, Ibnu Suwailim ya. Ketika beliau sampai di rumah Ibnu Suwailim, maka orang-orang pun dia pun takut jangan sampai ketahuan oleh Muhammad bin Saud. Dir'iyah inilah amirnya ketika itu siapa? Dir'iyah ini amirnya Muhammad ya Ibnu Saud. Inilah pendiri kerajaan Arab Saudi. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud. Makanya disebut dengan kerajaan Saudiyah ya. Namun ketika itu beliau tidak berani ke amir, belum bertemu dengan sang amir, baru ketemu Ibnu Suwailim ya, seorang ulama. Dan Ibnu Suwailim takut ya. Dia menyembunyikan Syekh Abdul Wahab, khawatir nanti orang-orang amirnya tahu jadi masalah karena Syekh Abdul Wahab sudah bikin heboh. Sudah bikin heboh dakwanya, bikin heboh menentang kesyirikan yang terjadi, kemudian menghancurkan kubah yang ada di
kuburan Kuburan. wali yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, bikin heboh, akhirnya takut. Namun Allah mentakdirkan ketika itu ada dua saudaranya Amir ini, Muhammad bin Saud ini, Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud, ya, Al-Imam Muhammad bin Saud. Ini yang sekarang jadi Universitas Muhammad bin Saud, ya, di Riyadh, yang cabangnya adalah Libya, namanya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, ya. Dia punya dua saudara, ya, ya, namanya Musyari, kemudian Sunayyan. Sama Musyari. Jadi dia punya ada istri yang cerdas, saya lupa namanya, istri yang cerdas, ya. Ketiga orang ini mereka bertemu dengan Syekh Abdul Wahab dan mereka terima dakwah Syekh. Ketiga orang ini, ya, ketiganya bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan menerima dakwahnya, ya. Menerima dakwahnya. Akhirnya ketiga orang ini mendatangi Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Maka mereka menasihati bahwasanya ini Syekh mendakwakan tauhid, mereka telah mengerti dakwah Syekh, terutama yang kata para ulama yang sangat pengaruh istrinya, ya. Istrinya Al-Imam Muhammad bin Saud ini yang sangat mengaruhi suaminya. Ya, pengaruh istri luar biasa kepada suami. Ya, akhirnya dia yang menasihati suaminya, akhirnya Al-Imam Muhammad bin Saud terima dakwah Syekh. Bahkan disebutkan dia nasihati suaminya, wahai suamiku, kalau kau datang kepada Syekh Abdul Wahab, datanglah dengan berjalan kaki. Tunjukkan kau mengagungkannya, tunjukkan kau menghormatinya. Maka Al-Amir Muhammad bin Saud datang ke tempat Syekh Abdul Wahab dalam berjalan kaki menuju Syekh Abdul Wahab. Kemudian dia sambut, kemudian dia berbicara. Kemudian Syekh Abdul Wahab mengajak dia berdakwah, ya. Akhirnya tatkala itu, ketika sudah sepakat dalam dakwah tersebut, maka Al-Imam Muhammad bin Saud bikin dua syarat. Muhammad bin Saud, ya, sepakat membantu dakwah Syekh. Dengan dua syarat. Yang pertama, ya, kalau kita berhasil berdakwah, jangan kau tinggalkan kami. Syarat yang kedua, biarkan, ya, upeti-upeti dari wilayah-wilayah kekuasaanku tetap saya ambil. Tetap saya ambil. Maka ketika diberi dua syarat tersebut, Syekh Abdul Wahab mengatakan, beliau setuju, beliau berkata, adapun syarat pertama, qala Syekh berkata dalam perkataan yang ma'ruf, beliau berkata, ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam. Dan ini ucapan yang pernah disampaikan dalam sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti kalau kita berhasil kau akan tinggalkan kami menuju kembali ke kampungmu, ke Mekah, sementara kita punya masalah dengan orang Yahudi. Lantas kau meninggalkan kami. Maka Nabi mengatakan, ad-damu bid-dam, al-hadam bil hadam. Tidak, darah dengan darah. Ya, saya tidak akan meninggalkan kalian. Artinya saya adalah kalian, kalian adalah aku. Kalau kita mati sama-sama mati, kalau kita hancur sama-sama hancur. Ya, betul. Adapun yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab, adapun syarat kedua, dia tidak larang, semoga engkau nanti diberi kemudahan, ya, Allah akan berikan kau rezeki, ya, kemudian kau tidak lagi mengambil upeti-upeti. Tapi Syekh Muhammad bin Wahab tidak melarang. Maka sejak saat itu mulailah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala berdakwah dengan bantuan Muhammad bin Saud, ya, rahimahullahu taala. Maka itulah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan Muhammad bin Saud punya anak namanya Abdul Aziz, ya, bin Muhammad. Oh, ya. Itulah Raja Abdul Aziz, ya. Maka kemudian berdakwahlah mereka sampai akhirnya dakwah semakin berkembang. Akhirnya banyak orang-orang datang menuntut ilmu,
di kota Dir'iyah, menuntut Dir'iyah. ilmu kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Terus menyemangati mereka untuk berdakwah tauhid. Mulailah orang-orang pulang kemudian mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Intinya gemparlah dakwah Syekh Abdul Wahab. Ketika itu Amir Uyainah disebutkan datang lagi kepada Syekh Abdul Wahab, yaitu Utsman bin Ma'mar datang kepada Syekh Abdul Wahab agar Syekh Abdul Wahab kembali kepada Al-Uyainah, tapi Syekh tidak mau ya. Dia tetap berpegang sama Muhammad bin Saud rahimahullahu taala, dan selanjutnya berilah kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan bahwa Syekh Abdul Wahab ini bagi orang Saudi bukan cuma seorang ulama, tapi seorang pahlawan. Pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang betapa banyak orang merasakan kenikmatan dari atau keberkahan dari kerajaan tersebut ya. Ya, kita bilang ya kerajaan tersebut dari dulu sampai sekarang ada kelebihan ada kekurangan, tapi kalau kita bicara tentang kelebihannya banyak ya. Kelebihannya banyak ya. Dan dia adalah satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was Sunnah, selesai. Gak ada negara seperti itu sekarang ini, gak ada. Yang dengan bahkan sebagian kita dapati sebagian kelompok-kelompok Islami yang menyatakan ingin menegakkan syariat Islam, ketika telah berhasil dia tidak akan menyatakan dalam undang-undangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada, nggak ada. Meskipun sudah sampai pada puncak, bahkan sudah menguasai, itu pun tidak mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi baru mulai masuk ya dalam dunia politik ya. Tapi kita dapati bahwasanya satu-satunya negara yang kemudian dengan terang-terang mengatakan dustur kami, undang-undang kami dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Wala kami adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada negara, itulah kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang tadinya kerajaan daerah sana penuh dengan peperangan kecil-kecilan, kemudian dengan ada kesyirikan dan macam-macamnya, syariat Islam tidak ditegakkan secara total, kemudian dengan adanya kerajaan ini maka berilah syariat Islam, kemudian berilah undang-undang Islam, kesyirikan tidak ada, dukun tidak ada di sana, tidak ada peraturan perdukunan, tidak ada terbuka namanya zina, khamr, nggak ada. Kenapa syariat Islam ditegakkan? Maka Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang alim, dia seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang dengan berkat jasa beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berilah negara yang membawakan keberkahan yang sangat banyak. Maka saya ingatkan kepada orang-orang yang mencela beliau ya. Hati-hati. Bicara tentang seorang alim, seorang memiliki jasa ya. Maka semua orang Arab Saudi yang hormat kepada Muhammad bin Abdul Wahab karena dia adalah seorang alim yang sekaligus pahlawan. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat kerajaan Arab Saudi untuk urusan politik maka dipegang oleh keluarga Muhammad bin Saud ya, Amir Muhammad bin Saud ya, keturunan-keturunannya. Untuk urusan agama dipegang oleh Al-Syekh. Al-Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Contoh siapa? Mufti Syekh Abdul Aziz ya, Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian Menteri Agama Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, contoh lagi Imam Masjid Nabawi Hussein Al-Syekh. Jadi banyak Al-Syekh adalah orang-orang yang penting memegang keagamaan. Meskipun mereka tidak fanatik. Buktinya Syekh bin Baz bukan Al-Syekh jadi mufti. Sebelum Syekh bin Baz Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dulu Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini keturunan Syekh Abdul Wahab, kemudian diganti oleh Syekh bin Baz dan dia bukan Al-Syekh. Kemudian diganti oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh yang dia adalah sebelumnya saya lupa, mungkin Abdul Muhsin At-Turki saya lupa, tapi sekarang saya Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ya, Menteri Agama sekarang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirza MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait sejarah berdirinya kerajaan Arab Saudi dan dengan bantuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi teman-teman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan seorang ulama saja, namun beliau dikenal dan dihormati oleh masyarakat Arab Saudi, yaitu seorang pejuang, seorang pahlawan. Dan maka dari itu, tidak heran kan teman-teman, berdirinya kerajaan Arab Saudi itu banyak yang tidak menyukai. Dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi itu banyak musuh-musuh yang tidak menyukai tentang kerajaan Arab Saudi. Karena mereka biasanya yang tidak menyukai adalah orang-orang Sufi ekstrim dan orang-orang Syiah. Mereka tidak menyukai kerajaan Arab Saudi. Padahal di kerajaan Arab Saudi itu tidak ada yang namanya dukun. Apalagi perbuatan-perbuatan penyembah kubur.
di sana tidak ada. Dan orang-orang yang berbuat syirik diberantas. Nah, maka dari itu, di sana itu ditegakkan hukuman sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada negara yang berhukum dengan hukum Allah kecuali Arab Saudi. Walaupun dengan kekurangannya, namun banyak kelebihan-kelebihan tentang kerajaan Arab Saudi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada dua versi sejarah, yaitu tentang berdirinya kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu, kita harus berhati-hati ketika kita mendengar berita sejarah yang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kerajaan Arab Saudi. Dan dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, kerajaan Arab Saudi berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan sampai kita tertipu dengan sejarah-sejarah yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sejarah tersebut itu dari orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah ini tidak menyukai orang-orang Arab Saudi. Bahkan mereka itu membuat nasid-nasid dan membenci kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang pun mereka masih membuat fitnah-fitnah melalui internet. Itu masih banyak. Bahkan dulu tahun berapa itu, katanya kerajaan Arab Saudi mau membongkar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditelusuri, dicek-cek, ternyata berita itu dari, kalau nggak salah tuh dari Irak. Dan ternyata adalah berita dari orang-orang Syiah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan bahas kembali yaitu tentang pertama adalah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disemen, dikijing? Jawabannya tidak. Dan tidak ditinggikan, yaitu seperti ada gundukan. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu normal seperti biasa, tidak ditinggikan dan tidak disemen, digijing. Dan itulah kondisi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di zaman Nabi. Saksi sejarah adalah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Jabir bin Abdillah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan di liang lahat, diletakkan di batu nisan di atasnya, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah yaitu 1 jengkal. Dan kemudian persaksian lain disaksikan oleh Sufyan bin Dinar At-Tammar, yaitu seorang ulama tabi'in, bahwa beliau melihat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa gundukan tanah, yaitu 1 jengkal. Hadis riwayat Bukhari nomor 103. Dalam riwayat lain, Sufyan At-Tammar mengatakan, saya masuk ke rumah yang di dalamnya ada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar itu dalam berupa gundukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor 11.734. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin ini sudah cukup untuk penjelasannya dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah berdirinya kerajaan Arab Saudi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.